Selanjutnya hadis 191 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini. Alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami makanan, wasaqana, dan memberikan kepada kami minuman, wa ja'alana muslimin, dan menjadikan kami termasuk orang-orang muslim, orang-orang Islam. Ini di antara hadis terkait dengan doa setelah makan. Hadis ini meskipun sangat populer dan doa ini sering kita baca setelah makan, menurut penelitian ahli hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Namun dalam sanadnya, dalam sanad periwayatannya ada seorang rawi yang bernama Ismail ibn Riyah. Dia adalah perawi yang majhul, yang tidak dikenal, yang tidak populer sebagai perawi hadis. Sehingga sebagian ulama melemahkan hadis ini, menilai bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Karena ada perawi yang dapat label majhul. Hadis 192. Ini mungkin menjadi alternatif lain. Karena hadis ini sahih riwayat Bukhari dan riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Ini mungkin yang boleh yang kita rekomendasikan untuk kita baca setelah makan. Walaupun yang tadi boleh juga diamalkan, hadisnya lemah, tapi lemahnya masih bisa ditolerir. Ya, ada perawi yang majhul, tidak begitu lemah, ya, tidak. Lemahnya tidak parah, ya. Tapi di sini ada alternatif lain, hadis ke-192 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idah min baini yadayhi yaqul," apabila selesai makan dan hidangan telah diangkat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan doa ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Mungkin jarang kita dengar, tapi mudah-mudahan bisa kita hafal. Nanti cari saja di Google, ya, ketemu, ya. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, atau buku-buku doa berdasarkan hadis-hadis sahih. Ini doa setelah makan. Artinya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya kita memuji Allah hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, yang melimpah. Ya, kita memuji Allah dengan pujian yang melimpah. Tayyiban, dengan pujian yang baik. Arti tayyiban di sini, baik di sini maksudnya pujian yang tidak ada unsur riya di dalamnya. Pujian yang betul-betul tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya, tidak ada ternodai oleh motif-motif yang bukan karena Allah. Kita memuji Allah dengan pujian yang melimpah, tayyiban, yang baik, mubarakan fih, yang di dalamnya terdapat segala keberkahan. Berkah itu artinya apa? Berkah itu adalah ketika apapun yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan ilahiyah. Di dalamnya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala secara melimpah dan tumbuh serta berkembang kebaikan tersebut.
Jadi kalau dikatakan makanan ini berkah, berarti makanan yang kita makan itu bisa mendatangkan kebaikan. Pada saat kita makan makanan tadi, kita kenyang, kemudian kita memiliki kekuatan energi, dan energi itu kita salurkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang makan, semakin dia makan, makin rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, rajin menolong orang, itu berarti makanannya berkah. Tapi kalau kita makan setelah kita kenyang, rajinnya rajin tidur, ya, jadi malas gitu ya. Rajin ganggu orang, rajin ngupat dan sebagainya, berarti makanan tadi tidak berkah. Energi, tenaga yang dihasilkan itu tidak mengarahkan kita kepada ketaatan, berarti itu tidak berkah. Sesuatu yang berkah itu artinya di dalamnya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang melimpah dan tumbuh serta berkembang. Itu definisi berkah menurut para ulama. Jadi pujian kita kepada Allah, pujian yang mengandung keberkahan, mubarakan fi. Ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu. Jadi kebaikan dari Allah itu tidak pernah kita tinggalkan. Artinya tidak ada seorang pun yang meninggalkan Allah, karena semua orang butuh kepada Allah. Ghaira muwadda' itu artinya Allah itu tidak pernah ditinggalkan, karena Allah itu selalu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah." Kalian itu selalu butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sementara Allah dia maha kaya, dia tidak butuh kepada siapapun dan maha terpuji. Jadi ghaira muwadda' artinya kita tidak pernah meninggalkan Allah, karena memang kita tidak bisa meninggalkan Allah. Setiap saat kita butuh kepada Allah. Kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala sekejap mata pun. Ghaira muwadda' wala mustaghnan anhu. Dan kita tidak pernah merasa tidak perlu kepada Allah, tidak butuh kepada Allah. Wala mustaghnan anhu. Artinya Allah selalu dibutuhkan. Allah selalu dibutuhkan. Wala mustaghnan anhu Rabbana, wahai Tuhan kami. Ada yang membaca Rabbana, ada yang membaca Rabbuna. Boleh dua-dua. Kalau Rabbana berarti dia berbaris fathah, berarti mansub alal nida. Di situ ada kata-kata ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Kalau dibaca Rabbuna berarti di situ khabar mubtada' mahzuf. Seolah-olah dikatakan huwa Rabbuna. Zat yang tidak pernah ditinggalkan. Zat yang selalu kita butuhkan. Huwa Rabbuna, dia adalah Tuhan kami. Jadi cara bacanya boleh ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu Rabbana, atau wala mustaghnan anhu Rabbuna. Boleh dua-dua. Tidak ada masalah. Inilah doa setelah makan berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari, ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu Rabbana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis 193. Insyaallah kita habiskan malam ini untuk bab 28. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'am fi sittatin min ashabihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika makan bersama 6 orang sahabatnya. Jadi Nabi makan bersama sahabatnya dalam satu talam, satu piring besar, ya. Faja'a a'rabiyun, tiba-tiba datang seorang Arab pedalaman, seorang Arab Badui datang ikut makan, fa'akalahu biluqmatain. Dia bisa menghabiskan makanan itu dengan 2 suap. Yang seharusnya makanan tadi cukup untuk 6 orang, tapi gara-gara ada yang tidak baca basmalah, tidak menjaga adab makan, makanannya habis dalam 2 suap. Atau dalam beberapa suap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau samma lakafakum." Jikalau seandainya orang ini membaca bismillah, sungguh makanan ini cukup untuk semua kita. Jadi 6 orang tadi, Rasulullah 7 orang, tambah Badui tadi 8 orang. Seandainya dia baca bismillah, cukup untuk kita semua, berkah. Tapi karena ada yang tidak baca bismillah, hilang keberkahannya.
Akhirnya kita masih lapar juga ini. Kanan sudah habis tapi masih lapar ya. Nah, jadi pentingnya dalam sebuah perkumpulan, pertemanan itu kalau bisa semuanya menjalani adab-adab Islam. Ya, semuanya harus mentaati adab-adab dalam agama kita supaya keberkahan itu bisa dirasakan oleh semua. Kalau ada satu saja yang menyalahi adab-adab tadi, itu naasnya itu bisa kena kepada yang lain. Jadi kita secara tidak langsung di sini mengajarkan kepada kita pentingnya ada kepedulian dari kita kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau dapat berkah, dapat semua. Kalau kehilangan berkah, itu semuanya akan kehilangan. Jadi di sini kita secara tidak langsung diajak untuk berdakwah, mengajarkan saudara kita. Ada yang belum paham, yang belum mengerti diajarkan. Supaya dia juga dapat mengamalkan adab-adab Islam ini seperti kita amalkan. Jadi begitu memang sunnatullahnya seperti itu. Makanya Nabi SAW mengumpamakan kehidupan suatu kaum, suatu komunitas itu seperti orang yang berlayar di sebuah perahu. Jadi ada di antara penghuni perahu itu yang ingin mendapatkan air minum dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan melobangi kapal. Karena di bawahnya ada danau, ada air, aksesnya sangat dekat. Tinggal kapal itu dilobangi saja, kemudian dia mendapatkan air dari bawah itu. Tidak perlu harus naik ke atas, mengambil air di tempat penyimpanan air. Dia langsung melobangi kapal, ambil air dari bawah, dari sungai atau dari danau. Bayangkan kalau ada orang yang berpikir pintas seperti mengambil jalan pintas seperti itu, dengan bertindak bodoh, dia melobangi kapal, ada 1-2 orang melobangi kapal, maka kapal itu akan tenggelam. Jika kapal tenggelam, yang tenggelam bukan hanya yang melobangi, semuanya. Termasuk yang tidak bersalah, yang tidak pernah mengetahui hal itu, ikut tenggelam. Jadi intinya kita bersama-sama, berjalan bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di antara saudara kita yang melakukan pelanggaran terhadap agama Allah, maka saudara kita itu diingatkan supaya dia kembali kepada jalannya, sama-sama kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama selamat. Nah, ini pentingnya kita berdakwah, kita mengajak saudara kita, mengajarkan saudara kita yang belum paham. Nah, seperti ini contohnya. 7 orang ada baca bismillah semuanya, menjaga adab-adab. Gara-gara 1 orang datang, akhirnya jadi runyam semuanya. Hilang keberkahan yang seharusnya mereka dapatkan. Gara-gara 1 orang tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir di bab ini 194 diriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba apabila dia makan sekali makan atau minum sekali minum, lantas dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia makan sekali makan, maksudnya ketika dia makan pagi atau makan siang atau makan malam atau sekali minum, 1 porsi minum, itu dia mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada hamba tersebut. Jadi intinya kegiatan makan dan minum ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Salah satu cara mensyukurinya adalah dengan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan hendaknya ucapan alhamdulillah ini tidak hanya sebagai aktivitas lidah kita saja yang mengucapkannya, tapi juga harus disertai dengan penghayatan di dalam hati kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu artinya kita menetapkan segala keagungan, kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan tahmid itu, ucapan pujian itu lebih kuat daripada tasbih. Kalau tasbih itu subhanallah, kita mensucikan Allah dari segala kekurangan.
Tapi kalau tahmid di dalamnya sudah tercakup tasbih. Tahmid itu artinya memuji Allah. Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Memuji Allah. Ketika kita memuji Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, secara otomatis kita menafikan, meniadakan segala sifat-sifat yang tidak sempurna, segala sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita nafikan. Jadi ucapan alhamdulillah ini luar biasa. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan amal kita. Dan timbangan amal kita itu seluas langit dan bumi. Dalam satu hadis dikatakan kalau langit dan bumi itu ditimbang di atas timbangan itu cukup. Jadi jangan dibayangkan timbangan itu seperti timbangan di pasar ya, timbangan kecil enggak. Timbangan yang dimaksud mizan yang akan diselenggarakan oleh Allah nanti di akhirat itu adalah mizan yang muat langit dan bumi muat di dalamnya. Jadi alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal kita. Oleh karenanya betapa banyaknya pahala kita apabila setiap kali makan kita mengucapkan alhamdulillah. Dan termasuk aktivitas makan ini aktivitas yang paling banyak dilakukan. Kalau setiap kita makan mengucapkan alhamdulillah, berarti banyak sekali sudah pahala kita yang memenuhi timbangan amal kita di akhirat kelak. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita sudah selesai bab ke-28. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuki bab 29. Bismillah. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.